warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat, dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang siklus gluconeogenesis. Tentang apa itu siklus gluconeogenesis, bagaimana perannya, dan bagaimana sendiri proses siklus gluconeogenesis itu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Sebelum masuk pada inti materi, perlu kita ketahui banyak peristiwa yang terjadi ketika metabolisme karbohidrat terjadi dalam sel. Salah satu peristiwanya adalah peristiwa glikolisis, di mana glukosa dapat berubah menjadi dua asam pirufat atau asam pirufat. Namun pada peristiwa ini juga sebaliknya, asam pirufat dapat diubah menjadi glukosa. Nah, peristiwa produksi glukosa yang berasal dari pirufat ini kita kenal dengan istilah gluconeogenesis, atau dapat dikatakan bahwa gluconeogenesis adalah proses perubahan pirufat menjadi glukosa. Jadi, ada beberapa peranan penting dari gluconeogenesis. Yang pertama, saat kita kekurangan asupan makanan, gluconeogenesis ini akan membantu kita untuk meregulasi glukosa darah dalam tubuh. Yang kedua, terdapat banyak sel dan juga jaringan termasuk sel darah merah, neuron, otot rangka, medula ginjal, testis, dan juga jaringan embrio yang sangat bergantung pada glukosa untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dan yang terakhir yaitu gluconeogenesis ini akan menghilangkan metabolit seperti laktat yang diproduksi oleh otot dan juga sel darah merah, dan gliserol dari aliran darah yang diproduksi oleh jaringan adiposa. Tahapan gluconeogenesis ini hampir sama dengan glikolisis, namun dibalik. Pada glikolisis terdapat tahapan yang bersifat reversibel dan irreversibel. Enzim-enzim yang dilibatkan di tahap reversibel pada glikolisis sama dengan tahapan gluconeogenesis. Namun pada tahapan irreversibel melibatkan enzim yang berbeda pada tahapan gluconeogenesis. Peristiwa glikolisis dan gluconeogenesis itu hampir sama, hanya dibalik saja. Kalau peristiwa glikolisis dimulai dengan tahapan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sedangkan gluconeogenesis dimulai dengan tahapan 10, 9, 8 dan seterusnya. Adapun tahap-tahap gluconeogenesis, yaitu yang pertama, pirufat akan diubah menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim pirufat karboksilase. Kemudian, oksaloasetat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim fosfoenol pirufat karboksilase. Nah, setelah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP, dia kemudian akan dilanjutkan menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim yang sama pada peristiwa glikolisis, yaitu enolase. Kemudian, dia akan berubah lagi menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan fosfogliserat mutase. Nah, tahapan selanjutnya dari proses gluconeogenesis adalah tahapan perubahan senyawa 3 fosfogliserat menjadi senyawa 1,2 bifosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase, yang mana selanjutnya senyawa ini akan diubah menjadi senyawa gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan enzim gliseraldehid fosfat dehidrogenase. Tahapan selanjutnya adalah tahapan perubahan senyawa gliseraldehid 3 fosfat yang mengalami reaksi timbal balik, yaitu membentuk senyawa dehidroksiaseton fosfat yang kemudian akan diubah kembali menjadi senyawa gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan enzim triose fosfat isomerase. Tahapan selanjutnya adalah tahapan perubahan senyawa gliseraldehid 3 fosfat menjadi senyawa fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim aldolase. Kemudian pada tahapan ke-9 akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fruktosa 1,6 bifosfatase. Nah, enzim yang digunakan dalam tahapan ini berbeda dengan enzim yang digunakan dalam tahapan yang sama pada peristiwa glikolisis. Kemudian, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi glikosa 6-fosfat dengan enzim fosfoheksos isomerase.
Dan tahapan terakhir dari glikoneogenesis akan menghasilkan glukosa sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfatase. Nah, dari kesimpulannya, gluconeogenesis adalah proses perubahan pirufat menjadi glukosa atau keterbalikan dari glikolisis, di mana tahapan terakhir dari glikolisis merupakan tahapan pertama dari gluconeogenesis, sedangkan tahapan pertama dari glikolisis merupakan tahapan terakhir dari gluconeogenesis. Nah, demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang siklus gluconeogenesis. Terima kasih sudah menonton. Dadah!